Oke guys, seperti janji aku sebelumnya bahwa di video ini aku bakal melakukan impresi pemakaian selama 7 hari dari pembelian iPhone 12 di Boboiboy Store. Sekalian juga aku udah melakukan pengetesan di TriuTools. Nanti bakal aku kasih tahu hasilnya ke kalian. Yang pasti ini aku pengen ngasih tahu ke kalian apa aja sih kekurangan dan kelebihan dari produk X Inter, serta impresi apa aja yang bikin aku betah memakai iPhone 12 ini. Buat kalian yang belum nonton video aku sebelumnya, silahkan kalian nonton dulu biar kalian paham bahwa untuk iPhone 12 ini aku beli di Boboiboy Store. Untuk varian storage-nya 256 GB dan ini adalah X Inter variannya, ini yang warnanya hitam. Yang pertama bakal kita bahas yaitu dari segi sinyalnya. Apakah sinyalnya aman bang selama 1 minggu? Untuk sinyalnya kalian juga bisa lihat sendiri di bagian atas. Ini sinyalnya masih aman selama pemakaian 1 minggu. Ini juga udah aku coba restart, udah coba mode airplane juga, masih aman semuanya, nggak ada berkendala sama sekali di bagian sinyalnya. Walaupun ya karena ini adalah X Inter, mungkin beberapa bulan ke depan bisa aja bahwa HP ini bakal kena blokir. Mungkin kalau misalkan HP ini kena blokir, aku bakal konfirmasi lagi ke kalian lewat video. Kemudian yang kedua, dari segi skor TriuTools-nya, ya seperti janji aku sebelumnya bahwa aku bakal melakukan pengetesan di TriuTools. Ini sebenarnya udah aku tes ya. Aku bakal tunjukin ke kalian dari segi hasilnya. Buat informasi aja buat kalian yang masih bingung cara ngetes di TriuTools atau cara downloadnya gimana, sebenarnya simple aja ya. Kalian pergi aja ke webnya TriuTools. Untuk melakukan pengetesan secara TriuTools kalian harus punya laptop setidaknya atau komputer. Yang pertama yang harus kalian lakuin, kalian download dulu aplikasinya. Tinggal di search aja TriuTools di googling, nanti bakal muncul di paling atas. Ini ada webnya www.triu.com. kalian langsung aja download ya. Ketika kalian udah download, langsung install. Installnya juga gampang, nggak perlu ribet, nggak perlu password dan lain sebagainya. Nanti installannya kayak gini ya. Kalian tinggal klik aja, nanti udah otomatis nyala atau aktif aplikasinya. Untuk tampilan awalnya nanti seperti ini. Jangan lupa kalian juga sambungkan. Kemudian kalau udah tersambung, nanti tampilan awalnya seperti ini, informasi tentang HP-nya. Untuk iPhone 12 yang aku beli ini adalah X Inter dari regional Amerika atau LLA ya. Ini juga tertera serial numbernya. Untuk informasi awal ini bakal muncul semuanya, kayak contohnya iPhone 12 256 GB, warnanya hitam. Kemudian ada baterai life-nya juga, spesifikasi singkat kayak jenis dari prosesornya A14 hexacore. Untuk baterai life-nya ternyata ini 84% berbeda dengan apa yang tertera di HP-nya. Oke, 84% untuk ukuran HP second ini masih sangat oke. Yang penting jangan sampai statusnya service atau statusnya di bawah 80%. Ini yang pertama. Kemudian kalau misalkan kalian mau ngecek TriuTools-nya secara lengkap, kalian klik aja di bagian sini. Kalau misalkan kalian adalah pengguna baru TriuTools ini, kalian wajib download dulu. Tinggal diklik aja, nanti udah otomatis nge-download sendiri. Kalau udah, kalian tinggal tunggu aja, aplikasinya bakal nge-loading sendiri. Kalau udah bisa, udah succeed kayak gini, kalian tinggal klik OK aja. Kemudian langsung tinggal klik aja verification report. Kalau udah warna biru kayak gini berarti bisa diklik. Tinggal diklik aja. Ini adalah hasil dari pengetesan iPhone-nya. Untuk skornya ini bisa dibilang masih tinggi. Skornya 98% dengan status tes normal semua, nggak ada yang merah atau yang kuning. Jadi buat kalian yang membeli iPhone bekas, khususnya X Inter, wajib statusnya ini hijau semua. Memang kenapa bang kalau warnanya merah gitu ya? Kalau warnanya merah, kayak contohnya yang paling aku sering dapetin itu di bagian baterainya. Ini ada bagian baterai, statusnya biasanya kalau warnanya merah, ini di sini ada statusnya baterainya udah gantian, dan ini bakal kedeteksi di aplikasinya. Apakah ini menjamin 100%? Ya ini nggak bisa dijadikan patokan juga. Kalian harus tetap ngetes secara hardware, secara pemakaian kurang lebih 1 minggu kalian tes semuanya, apakah iPhone kalian normal atau tidak. So far untuk hasil dari aplikasi TriuTools ini sesuai dengan apa yang udah aku tes selama 1 minggu ini, bahwa untuk iPhone 12 ini nggak ada berkendala sama sekali. Baik di bagian kameranya, baterainya juga masih oke. Ini masih sanggup baterainya hingga 1% guys. Ciri-ciri tanda bahwa untuk iPhone baterai kalian udah diganti itu biasanya baterai kalian nggak sanggup hingga 1%. Biasanya di 3%,
5% atau 4% itu udah mati. Jadi itu yang harus kalian pahami dari iPhone ya, khususnya untuk iPhone bekas yang X-Inter. So jadi kalau misalkan kalian beli iPhone bekas di online atau marketplace, yang pertama kalian lakuin adalah wajib unboxing menggunakan video. Jadi jika iPhone kalian berkendala, itu udah ada buktinya di video. Kalian bakal gampang nanti melakukan pusat resolusi atau pusat pengembalian kalau misalkan iPhone-nya berkendala. Itu adalah hal pertama yang wajib kalian lakukan, yaitu melakukan video unboxing dari nol sampai HP-nya terbuka, sampai HP-nya nyala. Kemudian kalian tes-tes sekilas tentang kameranya, tentang layarnya, dan lain sebagainya di video unboxing tersebut. Kemudian yang kedua, lakukan pengetesan TrueTools-nya kayak yang udah aku lakuin tadi. Kalau misalkan udah hijau semua, udah aman semua, kalian tinggal ngecek secara hardware dan penggunaan keseluruhan. Ya, ini membutuhkan waktu yang cukup lama, kayak 3 hari sampai 7 hari. Istilahnya kalian pakai secara harian aja biasa. Kalian pakai kameranya, kalian pakai speakernya, gaming, ataupun untuk editing di HP, apakah ada malfungsi atau tidak, nanti bakal kelihatan kalau misal kalian pakai berhari-hari gitu ya. Oh ya guys, ini aku juga kemarin udah sempat beli casing. Luar biasa, kalian tebak harganya berapa? Ini aku beli 18.000 guys. Ini ada silikon, samping-sampingnya udah flat juga, dipakai jadi cakep parah guys. Ini udah 1 mingguan aku pakai, jadi ya wajar, udah rada kotor juga ya. Kalian wajib pakein case kalau membeli iPhone ya guys, takutnya ya kenapa-napa gitu ya. Oke, untuk sekilas aja pengalaman selama seminggu, yang paling aku notice adalah di bagian compactnya guys. iPhone 12 ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan iPhone XR ataupun iPhone 11 di bagian kenyamanannya dipakai di satu tangan. Karena aku adalah tipe orang yang nggak suka HP terlalu gede, tapi nggak suka juga HP terlalu kecil. Jadi pas-pasan tapi nyaman dipakai di satu tangan. iPhone 12 ini cocok banget buat kalian beli. Harganya juga 6,2 juta. Ini yang varian 256 GB. Ini enak banget dipakai kemanapun guys. Dipakai satu tangan nggak bikin begel, karena buat kalian aja yang belum tahu, ini adalah HP iPhone yang memiliki layar 6,1 inci paling ringan yang pernah mereka produksi ya. Jadi enak banget kalau dipakai satu tangan kayak gini. Itu impresi yang pertama. Impresi yang kedua, di bagian layarnya, surprisingly layarnya memang berkualitas banget. Kualitasnya jauh berbeda dengan iPhone XR ataupun iPhone 11. Dan bezelnya juga lebih tipis. Jadi dari segi overallnya ini nyaman kalau misalnya kalian suka untuk sosmed ria ataupun menonton video dan lain sebagainya. Itu impresi yang kedua. Impresi yang ketiga, yaitu di bagian baterainya, menurut aku ini adalah anggapan banyak orang yang kurang tepat. Banyak orang bilang bahwa iPhone 12 ini boros, bahkan lebih boros dari iPhone XR. Guys, ini nggak kayak gitu. Kalau misalkan kalian beli iPhone 12 yang dari segi baterainya itu belum gantian, ini termasuk baterainya yang oke loh, walaupun nggak awet-awet banget. Ini SOT-nya bisa tembus hingga 6 jam. Kalau iPhone XR itu hanya 4 jam aja guys ya. Jadi menurut aku ya, ini nggak seperti anggapan banyak orang yang katanya boros. Walaupun baterainya kecil 2800 mAh, tapi kalian harus ingat A14 Bionic itu adalah prosesor hemat daya ya. Itu yang harus kalian pahami. Kemudian yang ketiga, impresinya yaitu dari segi kameranya. Overall kameranya ini kalau dipakai di siang hari ya, ini mirip-mirip kayak iPhone XR. Perbedaannya ya tipis-tipis aja. Cuma kalau kalian udah pakai di malam hari, this is on another level guys. Ini ada night mode-nya di semua lensanya. Lensa utama, lensa ultrawide, begitupun lensa kamera selfie-nya. Semuanya udah ada night mode-nya. Jadi menurut aku ini adalah iPhone yang bisa dibilang all-rounder. Walaupun upgrade-nya nggak terlalu signifikan, tapi dengan harga yang ditawarkan, ini bisa jadi menjadi list yang bisa kalian beli di tahun 2024 kalau misalkan kalian punya budget 5-6 jutaan rupiah. Selebihnya ya nanti bakal aku full review aja kali ya, kalau udah pemakaian sekitar 1 bulan atau 2 bulan. So far aku betah pakai HP ini, dan perbedaannya lumayan ketara kalau aku pakai harian dari sebelumnya pakai iPhone XR. Dan buat kalian yang nanyain link pembeliannya, mungkin aku akan taruh di deskripsi ya. Itu aku taruhnya yang X-Inter, dan sekali lagi aku memang nggak merekomendasikan
X Inter, tapi banyak banget yang cari X Inter. Jadi ya terserah kalian mau beli ya silakan, tapi dengan resikonya sinyalnya bakal keblokir. Dan jangan lupa tadi step-stepnya udah aku kasih ke kalian, bagaimana cara beli iPhone online dan cara ngetesnya. iPhone yang bagus kayak apa, iPhone yang jelek kayak apa, aku udah jelasin semua di video. Semoga video ini membantu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye guys.